Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda wa mawalah. Puji syukur, alhamdulillah, kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita senantiasa sanjungkan kepada baginda besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa pada sore hari ini menjelang buka puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa istiqomah melaksanakan rutinitas ibadah pada bulan yang amat sangat luar biasa ini. Menyinggung apa yang telah disampaikan beberapa episode ke belakang, bahwa ada beberapa hal yang menjadi ataupun yang perlu kita lakukan terkait permasalahan yang kaitannya dengan sunnah ketika kita menunaikan ibadah puasa, dan itu pun merupakan bagian amalan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa. Karena sejatinya di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan yang baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baiknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Allah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga untuk mereka semua. Yang mana kembali bahwa amalan seperti sedekah, amalan seperti membaca Al-Quran, memperbanyak doa, itu merupakan salah satu bagian bekal yang kita perlu siapkan saat kita masih di alam dunia. Dikarenakan manusia akan berpisah dengan alam dunia, karena dunia ini hanya sebatas majro'ah, tempat kita bercocok tanam, di mana hasilnya akan kita tuai ketika hari pembalasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu pun pernah berwasiat, yang mana wasiat ini khitabnya disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari atau nama lainnya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Sahabat Jundub bin Junadah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewasiatkan kepada Abu Dzar tersebut, di antaranya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khudhul zada kamila fa inna safara ba'idun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Dzar, wa khudh, ambillah olehmu azada, atas bekal kamila yang sempurna. Bekal yang sempurna berarti yang dimaksud adalah apa yang akan kita butuhkan kelak di akhirat. Apa yang kita perlukan kelak di akhirat. Lantas kemudian apa yang kita butuhkan? Apakah itu harta? Apakah itu jabatan? Apakah itu haliah-haliah dunia lainnya? Ternyata apa yang pernah disampaikan Syekh Nawawi, bahwa izzu dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Yang dibutuhkan di dunia tentunya adalah mal, harta. Sedangkan yang dibutuhkan di akhirat adalah amal soleh. Ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, bahwa sesungguhnya makhluk terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala khairul bariyah, di samping iman, di samping Islam, di samping ihsan, 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 di samping
yaitu orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Amal berarti perbuatan soleh sesuai, lulus, ter-ACC oleh syarak. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiat kepada Abu Dzar yang tadi saya bacakan, wakhud azada kamila, carilah bekal sebanyak-banyaknya dengan apapun itu, karena pada kenyataannya di dalam agama itu tidak ada hal sepele. Bahkan pernah saya sampaikan, tumitul ada fitorik, membuang sesuatu yang membahayakan di jalan merupakan bagian syu'bu minal iman, bagian dari iman dan amal yang amat sangat luar biasa. Dalam kitab Akhlaqul Banin, Syekh Ahmad Umar Al-Baradja, beliau mengutip ataupun ada periwayatan yang beliau tulis bahwa ada seseorang yang diistimewakan di surga sebab tumitul ada. Ternyata dalam agama itu tidak ada yang sepele. Mengapa kita harus mempersiapkan? Ataupun mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mewasiatkan bahwa untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dan disempurnakan selagi kita di dunia? Jawabannya kata Rasul, fa inna safara ba'idun. Sesungguhnya perjalanan menuju akhirat itu amatlah sangat jauh. Bi ghayati ta'abi. Yang dimaksud jauh di sini, manusia akan terasa letih, capek, dan akan terasa sangat berat menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Terkadang karena kita fokus dengan dunia ini saja, yang kita rasakan dunia itu terasa capek luar biasa. Menjalankan aktivitas keseharian dan melawan apa yang terjadi ataupun mencari solusi atas problematika kehidupan kita di alam dunia terasa berat. Padahal sesuatu yang berat itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan bahwa cobaan terberat bagi manusia paling rendah itu ketika dia sakaratul maut. Bukan ketika hidupnya, tapi ketika sakaratul maut. Cobaan paling rendah dan cobaan yang paling tinggi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika inda liqa'i rabbi, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pantaslah Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Dzar khususnya dan umumnya kepada kita semua untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan apapun itu yang diperbolehkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali tadi, fa inna safara ilal akhirah fil akhirah. Sesungguhnya perjalanan menuju akhirat di akhirat itu ba'idun, begitu jauh. Kita ketika dikubur di alam barzakh, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan di mahsyar, di mauqif, kemudian masih banyak perjalanan yang amat sangat panjang yang tentunya lebih berat kehidupannya dibandingkan dengan beratnya kehidupan di dunia. Maka tidaklah salah saya mengatakan bahwa seberapa berat pun kehidupan di alam dunia itu belum apa-apanya dibandingkan kehidupan setelah kehidupan di alam dunia ini. Oleh karena itu tentunya berkaca pada hal tersebut, seseorang yang ingin bepergian jauh tentunya harus mempersiapkan bekal yang amat sangat banyak. Oleh karena itu mari kita menabung, mari kita memanfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus pada bulan Ramadan ini, memanfaatkan dengan maksimal ibadah, meraih kemenangan. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi modal kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan radiyatan mardiyah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Zahabal dhama wabtaliyatil uruq wa thabatil ajr insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.